the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2969. Tuan Gusnadi, Brahma kuat dan ganas. Anda tidak akan mempunyai peluang melawannya. Saya pikir Anda harus keluar dari sini. Levi menahan kesedihannya dan mencoba membujuk Iwan agar tidak melawan Brahma. Meskipun Iwan berhasil mengalahkan bos selatan dan bos barat sendirian, menempatkan keluarga Gumelar pada keuntungan, Brahma berada dalam posisi yang menguntungkan. Brahma sudah mencapai tahap semisain. Ini berarti bahwa dia beberapa kali lebih kuat daripada bos selatan dan bos barat. Meskipun Iwan memiliki alat pertahanan yang dalam kondisi puncak yang munah, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Brahma. Selain itu, Brahma akan dibantu oleh bos selatan dan bos barat juga. Mengingat kekuatan gabungan mereka, bahkan seorang seniman bela diri di tahap semisain akan berjuang untuk menang, apalagi Iwan. Levi tidak berpikir seperti itu bahwa Iwan bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian, kecuali ada keajaiban. Saat ini berlari sepertinya menjadi satu-satunya pilihan. Ya, Tuan Gusnadi, ini waktunya untuk menyerah. Lari sekarang dan tinggalkan kami. Agus dan keluarga Gumelar setuju karena mereka juga merasakan bahwa Iwan tidak dapat mengalahkan bos selatan, barat, dan Brahma. Ini tidak realistis. Jika mereka tidak salah, mereka semua akan binasa di sini hari ini. Tapi Iwan berbeda. Mengingat kemampuan dan triknya, dia seharusnya bisa lolos. Selain itu, Iwan masih muda dan sudah mencapai tahap puncak yang munah, yang berarti potensinya tidak dapat diukur. Selama dia berhasil lolos dan mencapai tahap semisain atau bahkan tahap saint state, dia seharusnya bisa membalaskan dendam mereka dengan melenyapkan Brahma, bos selatan, dan bos barat. Itu masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada membiarkan semua orang mati hari ini. Lari, tidak terjadi, jangan khawatir, Brahma tidak bisa menyakitiku. Kalian tidak usah khawatir, kata Iwan. Meskipun nadanya biasa saja, dia tidak berani lengah. Meskipun keseluruhan kekuatannya telah mencapai tingkat semisain dan Brahma saja tidak akan menimbulkan banyak ancaman, ia masih harus menghadapi kekuatan dari bos selatan dan bos barat juga. Bahu kiri bos barat telah hancur setelah menerima serangan tadi, jadi kekuatannya berkurang drastis. Namun bos selatan tidak mengalami cedera parah. Jika Brahma, bos selatan, dan bos barat menyerangnya sekaligus, dia mungkin tidak akan bisa menang. Dia tidak tahu bahwa bos selatan dan bos barat telah mencapai tahap puncak yang munah. Dia juga tidak mengantisipasi keterlibatan Brahma. Karena dia telah meremehkan lawannya, dia akhirnya membawa Tari dan Rizka bersamanya, bahkan Rini pun ikut. Tari adalah kelemahannya dan bos selatan dikenal licik. Jika dia terjebak berkelahi dengan Brahma, bos selatan mungkin mengambil kesempatan ini untuk menyakiti Tari. Hal ini akan membuat Iwan berada dalam kondisi rentan dan ini menjadi perhatian utamanya. Seketika dia pun menyesal telah membawa Tari kemari, tapi itu sudah terlambat. Bab 2970. Tuan Gusnadi, musuh terlalu kuat.
Sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk keras kepala. Jika Anda tidak pergi sekarang, tidak akan ada lagi cukup waktu. Melihat Iwan menolak untuk pergi, Agus dan yang lainnya berusaha untuk berbicara dengannya, tetapi segera disela oleh Iwan. Paman Agus, Levi, aku sudah mengambil keputusan. Jangan repot-repot mencoba meyakinkanku. Aku tahu apa yang aku lakukan, kata Iwan dengan tekad. Ya, hati mereka tenggelam karena ketidakberdayaan. Iwan, keluarga Gumelar menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Kamu harus berhati-hati. Rizka menghela nafas cemas. Dia adalah wanita yang lugu dan tidak tahu betapa buruknya situasi yang dialami Iwan dan keluarga Gumelar. Namun, berdasarkan reaksi orang lain, dia tahu bahwa peluang Iwan hanya kecil untuk menang melawan Brahma, bos barat, dan bos selatan. Karena Iwan menolak meninggalkan mereka dan lari, dia hanya bisa berdoa agar Iwan dapat menciptakan keajaiban dan mengalahkan mereka bertiga lagi. Kalau tidak, mereka semua akan hancur. Ya, Iwan, hati-hati. Jika situasinya meningkat, lari saja. Rini dan Tarik keduanya berbicara pada saat yang sama dengan perasaan prihatin. Tari adalah pacar Iwan dan wajar jika dia mengkhawatirkan Iwan. Rini sebaliknya. Dia bersikeras datang ke wilayah selatan bersama Iwan justru karena dia telah jatuh cinta pada Iwan. Pada saat itu, situasinya melampaui antisipasinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bos selatan dan bos barat akan mencapai tahap puncak yang munah, apalagi kemunculan Brahma. Ketiganya sangat kuat di wilayah selatan dan barat. Dia tidak menyangka bahwa Iwan bisa melawan mereka bertiga. Jika dia gagal, dia kemungkinan besar akan terseret ke dalam kekacauan juga. Tapi, dia tidak menyesal datang demi pria yang dicintainya. Yang bisa dia harapkan hanyalah bahwa Iwan semoga bisa menemukan kesempatan untuk lari jika dia mulai kalah. Selama dia bisa tetap hidup, hal lain tidak menjadi masalah. Tari, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Iwan. Situasinya sangat buruk dan dia melangkah menuju Brahma tanpa penundaan lebih lanjut. Sementara itu, bos barat berhasil menghampiri bos selatan dan Brahma meski mengalami cedera di bahunya. Bos selatan, saya tidak menyangka bahwa kamu akan membawa Master Brahma ke sini. Saya cukup terkesan, kata bos barat dan menghela nafas lega. Dia tadi sempat berpikir bahwa dia dan bos selatan akan kalah hanya untuk terkejut ketika mengetahui bahwa bos selatan telah meminta bantuan Brahma ke sini. Dia pun merasa lega dan begitu pula Felton, Roni dan yang lainnya. Mereka semua tadinya mengira kekalahan mereka sudah pasti dan merasa putus asa. Namun penampilan Brahma memberi mereka harapan lagi.